Halo semuanya, balik lagi di cerita Sang CEO. Bayangin deh, seluruh aset perusahaan yang kamu bangun hancur dalam semalam gara-gara satu orang yang kamu remehkan. Ini bukan cerita fiksi, tapi kisah nyata tentang bagaimana arogansi berujung pada kebangkrutan total. Kita bicara soal kekuatan hak kekayaan intelektual, paten. Namanya Sakti. Dia adalah insinyur paling brilian di PT Aditama Teknologi. Karena dia penting, karena 90% produk inti perusahaan berdiri di atas penemuannya. Totalnya ada 38 paten yang terdaftar atas namanya. 38! Tapi Sakti punya masalah besar sama atasannya, Pak Bimo, sang direktur. Pak Bimo ini tipikal pemimpin yang merasa paling benar, minim apresiasi, dan jago banget ngambil kredit. Sakti sering ditekan. Dia kerja gila-gilaan, tapi yang naik gaji dan promosi malah anak emas Pak Bimo. Kebencian Sakti itu sudah menumpuk dari tahun ke tahun. Dia cuma bertahan karena dia cinta banget sama penemuannya. Sampai akhirnya, perusahaan dapat tender besar, proyek yang super sensitif, dan butuh paten Sakti yang paling baru. Di tengah proyek, Pak Bimo buat kesalahan fatal di manajemen anggaran. Daripada mengakui kesalahannya, Bimo cari kambing hitam. Siapa lagi kalau bukan Sakti? Tiba-tiba, Sakti dituduh melakukan pelanggaran etika kerja dan dianggap menghambat proyek. Loh? Dan sampailah kita di hari itu. Hari di mana Sakti dipanggil ke ruang rapat untuk evaluasi akhir. Di sana ada Pak Bimo, HRD, dan beberapa manajer yang memang iri sama Sakti. Dengan santai, Pak Bimo bilang, "Sakti, terima kasih atas jasanya, tapi kami rasa kamu sudah tidak cocok di sini." Sakti diam. Dia nggak melawan, padahal dia bisa saja berargumen. Dia cuma senyum tipis. "Sebelum saya pergi, Pak, mau tanya satu hal. Bagaimana dengan 38 paten itu?" Tanya Sakti pelan. Bimo tertawa terbahak-bahak. "Oh, paten itu. Tenang saja, kamu kan sudah tanda tangan perjanjian kerja. Itu hak milik perusahaan, Sakti." Padahal, Bimo lupa. Di kontrak Sakti yang lama, ada klausul khusus yang menyatakan hak penarikan IP jika hubungan kerja diakhiri sepihak tanpa alasan yang kuat. Saat Sakti keluar dari ruangan, beberapa karyawan malah berbisik dan tertawa. Mereka pikir Sakti sudah tamat. "Selamat pensiun penemu gagal," teriak salah satu manajer sambil ngakak. Nah, saat itulah Sakti mengubah kekecewaan menjadi tekad yang dingin. Malam itu juga, Sakti menghubungi pengacara kekayaan intelektualnya. Dia tidak butuh ribut-ribut, dia butuh kepastian hukum. Meskipun perusahaan membayar prosesnya, semua 38 paten itu tercatat secara formal atas nama individu Sakti sebagai penemu utama. Keesokan paginya, tepat jam 9, pengacara Sakti mengirimkan surat resmi. Isi suratnya singkat, padat, dan menghancurkan. Pemberitahuan penarikan hak penggunaan atas 38 paten efektif saat itu juga. Di kantor PT Aditama Teknologi, hari dimulai seperti biasa, sampai surat itu mendarat di meja resepsionis. Resepsionis yang bingung langsung meneruskan surat itu ke legal. Begitu tim legal membaca isinya, mereka langsung pucat. Mereka tahu, ini adalah kiamat. Kenapa? Karena tanpa 38 paten itu, produk andalan mereka otomatis jadi ilegal. Kontrak besar yang baru dimenangkan tadi malam langsung dibatalkan. Klien tidak mau ambil resiko tuntutan pelanggaran IP. Produksi di pabrik seketika dihentikan. Semua lini operasional, dari marketing sampai R&D, lumpuh total. Pak Bimo yang lagi meeting dengan investor, tiba-tiba dapat telepon dari legal yang suaranya gemetar. Wajah Pak Bimo langsung memerah. Dia baru sadar, selama ini dia menendang harta paling berharga perusahaannya sendiri. Dia coba hubungi Sakti, tapi tentu saja Sakti tidak mengangkatnya. Investor menarik dana, klien menuntut ganti rugi, nilai saham anjlok ke titik terendah. Kantor yang kemarin masih ramai dengan tawa, hari ini dipenuhi kepanikan, teriakan, dan suara pengacara yang datang silih berganti.
PT Aditama Teknologi yang megah itu, hanya dalam 24 jam setelah Sakti diusir, resmi mengajukan pilot. Ini adalah pelajaran pahit buat Pak Bimo dan semua yang pernah meremehkan Sakti, bahwa nilai seseorang itu bukan di kursi jabatannya, tapi di kepalanya. Kekuatan terbesar perusahaan bukan di modalnya, tapi di otak pencipta. Kalau otaknya pergi, apalagi sampai disakiti, seluruh fondasi bisa runtuh. Sakti, dia tidak perlu repot-repot mencari kerja baru. Dia mendirikan perusahaan konsultan sendiri berbasis 38 paten yang dia pegang. Gini nih, pesan buat kita semua. Jangan pernah meremehkan kontribusi orang lain. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.